Di dalam surat Yusuf ayat ketiga, di situ dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ini diawali oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan menceritakan kisah yang paling baik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita urut dulu ke belakang. Kita belajar bagaimana akibat dari sebuah kesalahan akan beruntun menjadi kesalahan-kesalahan yang lain. Nabi Ishak alaihissalam, dia memiliki dua orang anak. Yang satu namanya Ais, yang satu namanya Yakub. Yakub ini Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi Nabi Ishak lebih cenderung sayangnya kepada putranya Ais daripada kepada Yakub. Tetapi ibunda Yakub lebih sayang kepada Yakub, tapi kurang kepada Ais. Nah, jadi makanya kata Rasulullah, jika kita di masa tua tidak ingin dibeda-bedakan oleh anak, jangan pula membeda-bedakan kasih sayang terhadap anak. Setelah itu, ketika Nabi Ishak mulai tua, Nabi Ishak memanggil putranya Ais. Wahai Ais, aku ingin engkau membuatkan makanan untukku. Tetapi berita ini lebih dahulu didengar oleh ibunda Nabi Yakub alaihissalam. Dia bisikkan kepada anaknya, cepat kau hidangkan makanan untuk ayahmu, selagi Ais masih memasak makanan. Sehingga Nabi Yakub lebih duluan membawa makanan kepada Nabi Ishak alaihissalam. Melihat itu, Nabi Ishak dalam keadaan rabun matanya, dia katakan, suaramu suara Yakub, tapi memang aku memerintahkan Ais tadi untuk memberi kau makanan. Dimakan oleh ayahnya Yakub. Kemudian apa kata Nabi Yakub? Wahai ayah, doakanlah aku. Maka Nabi Ishak mendoakan, ya Allah, berikanlah anakku ini keturunan dan harta yang banyak. Nabi Yakub pun pergi. Tidak lama kemudian Ais pun datang membawa makanan yang dia disuruh ayahnya tadi memasak. Begitu dia sampai ke tempat ayahnya, diberikannya makanan. Apa kata Nabi Ishak? Bukankah tadi engkau telah memberikan makanan kepada aku, Ais? Belum, ayah. Berarti tadi Yakub yang mengantarkan makanan kepadaku. Mungkin ayah kau telah makan? Sudah, Ais. Timbul rasa dendam Ais terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian apa kata Ais? Wahai ayah, doakan aku agar aku memiliki kekuatan dan pasukan yang banyak. Jadi itu permintaan doanya kepada Nabi Ishak yang sudah tuanya mulai rabun matanya. Maka kemudian ibunda Nabi Yakub mengatakan kepada Nabi Yakub, wahai Yakub, pergilah engkau menyingkir dari kota ini, karena Ais akan membunuhmu. Persaingan adik-beradik gara-gara merebut hati seorang ayah. Maka Nabi Yakub pun menyingkir, pergi jauh dari kota itu. Dia pergi ke tempat pamannya yang bernama Laban. Di tempat Laban dia tinggal. Kemudian pamannya ini memiliki dua orang anak perempuan. Yang satu namanya Lia, orangnya tidak enak untuk dipandang. Jadi dalam riwayat ini, dia tidak enak untuk dipandang, tidak menggairahkan, dan dia lemah orangnya. Yang satu lagi cantik, nggak ketulungan, namanya Rahil. Rahil ini cantik, enak dipandang. Pokoknya Nabi Yakub suka kepada Rahil ini. Jadi rupanya dari zaman dulu tuh Pak, cenderung serela laki-laki itu ke perempuan cantik itu memang ada Pak. Jadi tidak bisa pula disalahkan. Kemudian apa kata Nabi Yakub? Wahai paman, bolehkah aku menikah dengan Rahil? Kata pamannya, boleh. Kau harus bekerja dulu denganku 7 tahun. Maka Nabi Yakub bekerja dulu dengan pamannya selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, apa kata Laban? Maaf Yakub, kami tidak terbiasa menikahkan yang lebih muda sebelum yang tua lebih dahulu. Kalau kau memang mau dengan Rahil, kau nikah dulu dengan Lia. Jadi syariat agama waktu itu Pak membolehkan laki-laki menikahi dua orang saudara kandung. Tapi satu dulu, kau nikahi dulu Lia ini selama 6 tahun, baru kau akan dapat Rahil. Ini pengorbanan Pak, untuk mendapatkan Rahil yang cantik. Kerja lagi 7 tahun.
Tapi Lia ini walaupun lemah, dia memiliki banyak anak, mudah untuk mengandung. Jadi walaupun dia lemah, tapi mudah untuk mengandung. Tapi sama sekali Nabi Yakub tidak mencintai Lia ini. Tertarik pun dia tidak. Sama sekali dia tidak tertarik dengan Lia. Tapi beranak juga, terus mengandung dan melahirkan. Setelah 7 tahun, baru kata Laban, wahai Yakub, saatnya engkau menikah dengan Rahil. Nah, baru dapat Rahil. Genapkan engkau bekerja denganku 6 tahun lagi. Maka setelah menikah dengan Rahil, Nabi Yakub tetap bekerja dengan pamannya ini, Pak. Cuman sayangnya Rahil walaupun cantik tetapi mandul. Sementara Lia, sekalipun Nabi Yakub tidak cinta kepadanya, tapi dia mudah untuk mengandung. Timbul kecemburuan Rahil. Maka Rahil berikan budaknya kepada Nabi Yakub. Ini budak dariku. Wah, Lia nggak mau kalah juga, Pak. Dia kasihkan juga budaknya. Sampai anak Nabi Yakub dari pernikahannya dengan Lia ini, sampai anaknya 11 orang. 11 orang. Sementara Rahil tidak. Akhirnya Rahil merasa rendah diri, Pak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah aku anak. Jadi ini lihat ketidakputusasaan Rahil, terus berdoa kepada Allah. Ketika dia terus berdoa kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan. Rahil yang tidak bisa mengandung, yang mandul selama ini, akhirnya dikaruniai Allah seorang anak yang tidak tanggung-tanggung agungnya, Pak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi ini dia, Pak. Jadi saudara Yusuf itu dia tidak sekandung. Jadi lain dia ibunya, ya. Jadi akibat Nabi Yakub tidak mencintai istrinya Lia, maka dia mendapatkan anak yang jahat-jahat sifatnya. Itu bahayanya, Pak. Ketika Nabi Yusuf lahir dari rahim Rahil, kasih sayang Nabi Yakub tumpah ruah kepada Yusuf karena Yusuf ganteng, Pak. Lihat, jangan sampai membeda-bedakan anak. Nabi Ishak membedakan anak Ais dan Yakub. Akhirnya Yakub membedakan lagi. Anak yang ini kurang dia sukanya sama Yusuf. Cinta betul Nabi Yakub kepada Yusuf ini. Sampai pula Rahil hamil lagi, lahir Bunyamin. Tetapi ketika melahirkan Bunyamin, Rahil pun meninggal dunia. Nabi Yakub sayang kepada Yusuf dan Bunyamin ini. Ditumpahkannya sayangnya kepada mereka berdua. Inilah yang menyebabkan 11 anaknya dari pernikahannya dengan Lia sangat tidak suka kepada Yusuf. Ini, Pak, rentetan akibat dosa dan kesalahan. Jadi, Pak, apapun keburukan yang kita terima hari ini, coba introspeksi lagi kita. Ada nggak dosa-dosa kita dulu membeda-bedakan ini segala macam? Ini terjadi jadinya. Jadi pada suatu malam Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada aku. Maka apa kata Nabi Yakub? Wahai Yusuf, jangan sampai saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini. Tapi malangnya, Pak, salah satu saudara Yusuf dari Lia, anak Lia, mendengar perbicaraan antara Yakub dan Yusuf. Maka anak-anak yang 11 ini berembuk. Kalian tahu enggak, bapak kita nampak lebih sayang sama Yusuf Bunyamin daripada kita. Jadi apa rencana kita? Udahlah, kita habiskan aja Yusuf nih. Kita matikan aja dia. Jangan kita bunuh, kita buang aja bagaimana? Kita buat sandiwara lah. Jadi makanya saudara Yusuf ini membujuk ayahnya. Wahai Yakub, ayah, kami ingin mengajak Yusuf jalan-jalan karena sudah lama betul, sering betul dia di rumah. Maka kata Nabi Yakub, jangan, nanti kalian lengah kepadanya. Siapa yang menjaganya dari gigitan singa atau serigala? Lihat di sini ada kesalahan Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yakub. Dia menyerahkan urusan perlindungan keluarganya, mengkhawatirkan anaknya kepada anak-anaknya yang 11 ini, bukan kepada Allah. Nanti kalian lengah, dia diterkam singa. Waktu itu Nabi Yakub tidak mengatakan Allah yang melindungi, tapi dia menganggap anak-anaknya ini yang memiliki kekuatan. Janganlah, nanti kalian lengah. Siapa yang menjaga dia? Makanya anaknya mengatakan, kami orang-orang kuat ayah, biar kami yang menjaga Yusuf ini. Pokoknya kau percaya saja. Dengan berat hati Nabi Yakub melepaskan Yusuf pergi, tinggal Bunyamin bersamanya.
Sampai di jalan berubah niat, jangan membunuh, dibuang saja. Dibuang Yusuf ke dalam sumur yang sebelumnya diambil dulu gamisnya. Diburu binatang, darahnya diusapkan ke baju Yusuf, kemudian dibawa pulang. Anak-anaknya menangis di hadapan Nabi Yakub. Wahai ayah, betul kau bilang ayah, kami lengah daripada Yusuf sehingga Yusuf diterkam oleh singa. Ini bukti bajunya ayah. Nabi Yakub pun menangis. Saking lamanya dia menangis sampai buta matanya, putih seluruh matanya. Nah ini tidak bolehnya terlalu cinta dan sayang kepada anak sehingga sayang kepada yang lain. Dihukum lagi oleh Allah buta mata karena menangis. Buta Nabi Yakub menangis Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf yang terbuang dalam sumur tadi lewat saudagar dari Mesir. Begitu mengambil air ditarik timba, rupanya pemuda yang naik ke atas. Wahai tuan, ternyata seorang pemuda. Ini bisa kita jual. Tidak ada harga Yusuf waktu itu, cuma 2 dirham. 1 dirham itu uang kita 70.000. Jadi Nabi Yusuf hanya dijual 140.000 saja. Dijual lagi kepada Al-Aziz, penguasa Mesir. Dibawanya pulang. Dia katakan kepada istrinya Zulaiha, rawat anak ini, biarkan dia tinggal di sini, mana tahu ada manfaat untuk kita. Waktu itu ketampanan Nabi Yusuf belum kelihatan, Pak. Masih biasa-biasa saja. Setelah dia tinggal di rumah pembesar Mesir, semakin lama semakin besar, semakin nampak ketampanannya. Maka sampailah Yusuf diangkat menjadi kepala pembantu rumah tangga. Lihat, tidak ada orang yang berhasil itu instan, Pak. Prosesnya berat. Proses Nabi Yusuf itu berat. Sampai dia besar sekitar umur 18 tahun, Zulaiha istri Al-Aziz mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dia menggoda, sampai akhirnya dia nekat. Begitu suaminya sedang pergi, dia masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf, dikunci. Kemudian ketika dia mengunci itu, dia katakan kepada Yusuf, Yusuf, aku sangat tertarik kepadamu. Mari Yusuf, layani aku. Tapi lihat Pak, dalam Al-Quran apa kata Allah? Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Lihat, Al-Quran tidak menutupnya Pak. Jadi Zulaiha mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau sama Zulaiha Pak. Mau sama-sama melakukan. Tapi Allah tolong Nabi Yusuf Pak. Ditolong. Jadi yang bisa menahan nafsu kita nih Pak, kekuatan kita nggak akan mampu Pak. Kita harus minta tolong sama Allah. Di depan orang bisa aja kita soleh Pak. Siapa yang tahu kita jahat? Jadi yang bisa menahan nafsu kita ini hanya Allah. Allah menolong Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berlari, Zulaiha yang sudah kalap mengejar Pak. Kemudian dia tarik gamis Yusuf dari belakang, robek. Begitu terbuka pintu, suami Zulaiha sudah di depan pintu. Zulaiha langsung memfitnah Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman untuk orang yang berusaha untuk menggoda istrimu? Dibalik Pak. Maka kata Yusuf, tidak tuan, aku sama sekali tidak ada menggoda Zulaiha. Dialah yang menggoda aku. Tapi salah seorang yang bersama Al-Aziz mengatakan, begini saja, coba cek dari mana robek baju Yusuf. Kalau memang dari depan, berarti Yusuf yang menggoda istrimu. Tapi kalau dari belakang, berarti Zulaiha yang ngejar. Ternyata yang belakang robek. Maka kata Al-Aziz, Yusuf, tolong rahasiakan cerita ini, jangan sampai masyarakat tahu. Jadi sempat Pak, disuruh tutup mulut, jangan sampai orang lain tahu. Tapi yang namanya gosip Pak, sebentar nyebarnya Pak. Tersebar gosip ini Bu ke kalangan istri-istri pembesar istana. Maka Zulaiha pun dibully Pak. Jadi kalau sekarang ada netizen, dulu ada juga netizennya Pak. Zulaiha mengganggu berondongnya gitulah Pak. Dia menggoda anak mudanya. Karena Nabi Yusuf tidak pernah keluar dari istana. Maka Zulaiha sakit hati, dia dicemooh seperti itu. Diundangnya semua istri pejabat datang ke istana. Dikasih buah, dikasih pisau. Potong buah ini. Sedang memotong, pintu pun dibuka. Disuruh Nabi Yusuf jalan keluar Pak. Berapa ganteng Yusuf Pak, sampai ibu-ibu itu tidak merasakan tangannya dipotong sendiri. Berapa kira-kira tampannya tuh Pak? Pas nengok Yusuf keluar Pak, sampai tangan dipotong sendiri, tidak terasa. Seganteng-ganteng apa orang sekarang Pak, belum ada lah perempuan yang sampai segitu terkesima Pak. Kemudian apa kata Zulaiha? Bagaimana menurut kalian bujangku?
wajarlah aku menggoda dia. Buktinya kalian sendiri tidak terasa memotong tangan kalian sendiri. Iya Zulekha, ini malaikat yang sempurna. Sampai begitu Pak mereka mengatakannya. Akhirnya semua ibu-ibu ini menginginkan Yusuf. Maka diancam oleh Zulekha, kalau kau tidak mau Yusuf melayani kami, kau akan kami penjarakan. Maka kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani.